Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rizky Kurniawati, NIM 2005 1214062 dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi kelas B. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Yang pertama kita bahas pengertian dari ARP atau Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang bertugas untuk menemukan hardware address atau MAC address dari suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu alamat IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer yang ada di bawahnya, yaitu layer data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. ARP ini menghubungkan antara MAC address dan IP address. MAC address berada di layer 2, sedangkan IP address itu ada di layer 3. Jadi tugasnya ARP ini menyambungkan antara layer 2 dan layer 3. Lalu apa sih fungsi dari ARP? ARP pada dasarnya ditugaskan untuk menerjemahkan alamat 32 bit ke alamat 48 bit dan sebaliknya. Selanjutnya ada MAC atau Media Access Protocol Address, yaitu digunakan sebagai identitas unik di setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. MAC address ini memiliki 48 bit heksadesimal, atau heksadesimal itu dilambangkan 10 heksadesimal itu sama dengan 10 desimal. MAC address itu dibagi menjadi dua, yaitu dinamik dan statik. Dinamik ini di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network atau LAN dan mempunyai batas umur maksimum atau bisa expired. Sedangkan statik ini dientrikan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry statik. ARP ini digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Jadi yang statik ini lebih aman karena dia dientrikan secara manual, beda dengan dinamik. Seperti itu. Kemudian kita bahas cara kerja ARP. Cara kerja ARP, misalkan ini ada PC1 sebagai station, kemudian dihubungkan dengan switch, kemudian ada PC2 dan PC3. Ketika sebuah komputer baru bergabung dengan jaringan LAN, ini kita sebut jaringan LAN, dengan ia diberikan IP address yang diperlukan untuk diidentifikasi dan berkomunikasi. Misalnya PC1 dengan IP 192.168.1.1 sebagai sumber yang ingin mengirimkan pesan ke PC2 dengan IP 192.168.1.2 sebagai tujuan. PC1 mengirimkan ARP request secara broadcast. Jadi semua PC juga bisa menerima pesannya. Jadi PC1 ini mengirimkan pesan ke PC2 dan juga PC3. Jadi ketika ada incoming paket atau pesan tadi yang ditujukan untuk menemukan MAC address yang cocok dengan alamat IP yang ditujukan, ada sebuah tabel yang disebut change ARP. Tabel inilah yang nantinya menyimpan daftar dari setiap alamat IP dan alamat MAC yang terhubung. Kemudian PC2, jadi PC1 ini mengirimkan broadcast ke PC2 dan PC3. Kemudian PC2 ini menerima pesan dan mengirimkan kembali jawabannya ke PC1 beserta MAC address-nya. Setelah itu ARP ARP tabel di PC1 dan PC2 sudah terisi mapping IP dan MAC masing-masing. Untuk PC3 karena dia tidak cocok IP address-nya, dia hanya menerima saja. Hanya menerima pesan broadcast namun tidak bisa mereplay karena bukan ia tujuan IP address-nya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video simulasi berikut ini.
Nah, untuk simulasinya di sini saya gunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Kalian bisa download di Google. Yang pertama saya kasih di sini PC. Saya letakkan di sini. Saya kecilkan dulu, sepertinya ini kebesaran ya. Saya letakkan di sini, kemudian saya tambahkan lagi PC dan mungkin 3 PC saja cukup untuk simulasi ini. Nah, kemudian saya cari switch. Saya pilih switch yang ini saja. Saya letakkan di sini. Nah, untuk menghubungkan antara PC-PC ini dengan switch, saya kasih kabel yang berwarna hitam saja. Hubungkan kabel, terus kita pilih yang fast Ethernet, kemudian saya hubungkan di switch. Begitu juga dengan PC yang ini, fast Ethernet, kemudian hubungkan dengan switch. Dan yang terakhir fast Ethernet yang dihubungkan dengan switch. Nah, karena ini masih berwarna orange, ini berarti tandanya belum terhubung sempurna. Jadi kita tunggu hingga warnanya hijau. Nah, sambil menunggu saya ubah dulu nama PC-nya supaya tidak bingung. Ini PC 2. Kemudian ini Kemudian ini kita namai PC 1. Nah, ini sudah 2 yang hijau. Nah, semuanya sudah hijau, jadi PC-PC ini sudah terhubung dengan switch. Selanjutnya saya beri nama IP. Saya beri alamat IP-nya. Kita ke IP configuration, kita ketikkan alamat IP-nya. Saya di sini ketik 192.168.1.1. Yang ini muncul subnet masknya. Kemudian untuk PC 2 sama, kita berikan alamat IP 192.168.1.2. Dan yang PC 3 kita juga berikan alamat IP. Kita ke desktop dulu, IP configuration 192.168.1.3. Nah, kita sudah beri IP address-nya untuk PC 1, PC 2, dan PC 3. Selanjutnya kita ke simulation. Kemudian kita ke show all, edit filter, kemudian kita centang di sini ada ARP ya. Kita berikan. Nah, untuk kita cek dulu di sini, kita ke command prompt, kita ketikkan ARP-A untuk mengecek di sini sudah ada ARP atau belum. Nanti ternyata di sini tulisannya no ARP entries found, jadi belum ada ARP-nya. Di PC 1 belum ada ARP. Kemudian di PC 2 kita lihat juga. Di sini kita ketikkan ARP-A, no ARP juga. Kemudian kita cek di PC 3 harusnya belum ada ARP. Tapi kita cek dulu, kita ketikkan ARP-A. Ya, no ARP entries found. Jadi semuanya memang belum ada ARP-nya. Kemudian kita simulasikan, kita beri pesan dari PC 1 ke PC 3 di sini ya. Nah, kita lihat di sini, nah masih kosong kan, ini di di tabel ini masih kosong. Kemudian kita simulasikan, kita klik simulation, kemudian kita next. Nah, ini pesan dari PC 1 akan disampaikan ke switch dan selanjutnya untuk dikirim secara broadcast ke PC yang lain. Di sini ada PC 2 dan PC 3. Lihat di sini ada silang di PC 2 karena ternyata alamat IP-nya tidak cocok. Ya, karena alamat IP-nya tidak cocok. Tetapi di PC 3 ternyata dia menerima tanpa ada tanda silangnya. Kemudian kita next. Nah, PC 3 karena alamat IP-nya sama, alamatnya cocok, dia mengirim balik
dia mengirim feedback untuk PC 1 tetapi lewat switch terlebih dahulu. Kemudian kita next dan diantarkan ke PC 1. Coba kita lihat di pesannya. Nah, di sini tadi kosong dan sekarang sudah terisi dengan alamat IP dengan MAC address yang baru. Kemudian kita cek di PC-nya apakah dia sudah ada ARP. Kita ketik ARP-A seperti tadi dan ternyata sudah ada ARP-nya di sini. Dan seperti itu simulasi dari ARP. Terima kasih sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.